Baik, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kita melanjutkan sesi yang sebelumnya ya. Jadi untuk sesi pertama, kemarin teman-teman sudah mempelajari dasar dari pemrograman Python. Nah, kemudian di malam ini kita akan melanjutkan ke sesi kedua atau sesi terakhir dari program machine learning dasar, yang mana malam ini kita akan mulai untuk menggunakan library di Python yang bisa kita gunakan untuk menunjang machine learning yang ingin kita buat seperti itu. Nah, jadi mungkin pengenalan sedikit tentang NumPy dan Pandas. Jadi teman-teman, di Python ini memang sudah banyak sekali tersedia library yang menunjang pembuatan machine learning. Nah, dua yang paling populer di antara banyaknya library yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah machine learning itu adalah NumPy dan Pandas. Dan juga selain yang paling populer, NumPy dan Pandas ini juga memang yang paling sering digunakan. Karena NumPy dan Pandas ini nantinya akan digunakan dalam mengolah data. Seperti yang kita tahu ya, jadi baik itu machine learning yang ada di bidang data scientist atau ada di bidang business intelligence, itu kebanyakan pastinya akan bekerja dengan data. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu NumPy. Nah, untuk teman-teman, yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai menggunakan NumPy itu adalah instalasinya dulu ya. Jadi instalasinya teman-teman bisa menggunakan pip install NumPy di terminal Visual Studio Code teman-teman atau di terminal text editor yang teman-teman gunakan. Nah, untuk mencontohkan sedikit, di sini saya menyimpan file-file Python saya di folder sampp htdocs ya. Jadi saya akan berpindah terlebih dahulu ke folder tersebut. Nah, jika kita sudah berada di folder tempat kita menyimpan file-file Python kita, kemudian kita bisa melakukan instalasi dari NumPy tersebut dengan menggunakan perintah pip install NumPy. Kemudian kita enter saja. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah menginstal, maka di sini akan tertulis requirement already satisfied. Artinya NumPy sudah tersedia di folder ini, jadi saya tidak perlu menginstal ulang, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Setelah teman-teman sudah melakukan instalasi, teman-teman perlu tahu bagaimana sih cara menggunakan atau cara memanggil NumPy di dalam file Python kita. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah perintah import NumPy snp. Nah, di sini dimaksudkan kita ingin menggunakan NumPy, kemudian NumPy-nya ini kita misalkan sebagai np, supaya ketika kita akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di NumPy itu lebih singkat. Jadi tidak perlu NumPy dot nama functionnya gitu, tapi kita hanya cukup np dot atau titik nama fungsinya, seperti itu. Jadi lebih singkat. Tujuannya untuk mempersingkat saja. Nah, sebagai salah satu contoh ini yang saya sudah buat di sini import NumPy snp. Kita lanjutkan. Nah, apa sih kegunaan dari NumPy? Jadi NumPy ini adalah library yang tersedia di Python untuk menyimpan sekelompok data yang banyak seperti itu ya. Nah, datanya itu berbentuk array. Jadi array itu adalah kumpulan data yang tersusun menurut aturan baris dan kolom ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat salah satu contohnya di sini ada baris pertama 1, 2, 3, 4, kemudian baris keduanya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah teman-teman sebelumnya sudah mempelajari bagaimana sih membuat list dan tuple di Python. Kemudian kita bisa memasukkan list dan tuple itu ke dalam sebuah array supaya list dan tuple itu menjadi satu kesatuan data. Nah, di sini teman-teman bisa melihat outputnya. Ini adalah ciri dari array ditandai dengan adanya kurung siku pembuka dan kurung siku penutup. Ini yang menandakan bahwa
data 1 sampai dengan angka 12 ini adalah satu kesatuan data array. Nah, mungkin sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan array bernama array A. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara penulisannya, di sini yang dimaksud dengan A, ini adalah nama array-nya yang akan kita buat. Kemudian NP, ini tadi adalah NumPy itu sendiri, yang kita sudah misalkan menjadi NP. Nah, array ini adalah salah satu fungsi yang ada di Python untuk menyatukan beberapa list atau tuple itu ke dalam satu kesatuan yang disebut dengan array tadi. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4 ini dicirikan dengan kurung buka dan kurung tutup ya. Ini adalah satu list. Nah, kemudian 5 hingga 8 ini juga list yang kedua. Dan 9 sampai ke 12 ini adalah list yang ketiga. Kemudian disatukan menjadi satu array. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan array, teman-teman cukup menggunakan fungsi print, kemudian nama array-nya apa sih? Itu misalkan ini print A, artinya kita akan menampilkan array A. Kita coba Python numeric.py. Nah, jadi di sini ada array berisikan angka 1 sampai dengan 12. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan baris dan kolom tadi? Nah, jadi untuk di array, dengan tampilan seperti ini, yang disebut dengan baris itu adalah lajur yang ke samping. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini adalah satu baris, yaitu baris ke 0 kalau di dalam array. Jadi kita memulai indeksnya dari 0, bukan dari 1 ya teman-teman. Nah, untuk kolom itu bagian mana sih? Nah, kolom itu adalah angka 1, 5, dan 9. Jadi lajur yang ke bawah itu disebut dengan kolom. Dan 1, 5, 9 ini adalah kolom ke 0. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam NumPy ini sendiri, kita bisa melakukan slicing dan indexing ya. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan, ada baris, ini baris ke 0, perhatikan pointernya ya teman-teman. Kemudian ini adalah baris kedua, ini baris indeks ke 1 sampai dengan yang terakhir ini indeks ke 5. Teman-teman juga di materi sebelumnya sudah mempelajari terkait dengan indexing dan slicing ya. Nah, di sini untuk array juga mirip, yang artinya di sini kalau misalkan teman-teman menemui ada angka 3, artinya kita akan menampilkan elemen ketiga, kolom ketiga. Kemudian hingga ke berapa sih? Nah, kenapa ini angkanya 5 tetapi di sini outputnya hanya 4, tidak sampai ke angka 5 ini? Nah, karena di Python itu mengenali untuk angka yang di belakang ini adalah batas maksimum. Jadi tidak akan ditampilkan sampai yang kelima, tapi angka sebelum angka 5. Jadi angka 3 dan 4 yang ditampilkan. Nah, kemudian angka 0 ini merupakan barisnya dan 3 sampai 5 ini adalah kolomnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini yang diakses hanyalah atau yang ingin ditampilkan hanyalah baris ke 0. Ya, di sini ada row 0. Maka angka 13, 14, 23, 24 ini tidak diakses karena di barisnya sudah ditentukan bahwa hanya baris dengan indeks ke 0 saja yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian dari baris pertama ini angka berapa saja yang mau ditampilkan? Nah, karena di sini ditentukan bahwa angka indeks ketiga sampai sebelum 5, maka yang ditampilkan angka 3 dan 4. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa fungsi lain yang disediakan oleh NumPy yang teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman bisa ekspor sendiri. Misalkan di sini nanti ada 2 array yang ingin teman-teman jadikan satu array, teman-teman bisa menggunakan np.concatenate. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah cara penggunaan fungsi di NumPy. Kita tinggal panggil NumPy-nya kita misalkan sebagai np, kemudian titik atau dot, lalu kita panggil nama fungsinya.
Nah, nama fungsinya dari library NumPy ini teman-teman bisa langsung aja cari di browser kalian. Nanti akan tersedia banyak dokumentasinya atau banyak referensi fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan seperti itu. Kemudian mungkin sebelum kita lanjut ya, ada tambahan sedikit nih di bagian NumPy. Untuk NumPy, teman-teman bisa membuat array itu tidak hanya berasal atau berawal dari list, tapi teman-teman bisa mengisikan tuple, baik itu berupa integer ya atau angka, maupun string seperti yang di bawah ini, di baris ke-10. Ada A, B, C, kemudian dicampur dengan integer atau angka ya, ada angka 7, 8, dan 9. Misalkan kita coba jalankan untuk yang baris ke-7 dan ke-8. Di sini teman-teman perhatikan ya, karena diawali dengan kurung yang siku, maka dia ini adalah sebuah tuple. Misalkan kita panggil, maka di sini tuple-nya pun bentuknya jadi sama ya, seperti yang dari list tadi. Yang awalnya list jadi bentuk array, dan juga yang kita buat dengan tuple juga sama, outputnya akan menjadi array karena kita menggunakan fungsi array. Begitu juga teman-teman dengan isian tipe data yang bercampur ya. Jadi ada angka, ada string atau huruf. Jika kita jalankan, nanti semua elemen di dalam array-nya akan menjadi string. Jadi di sini angka 1, 2, 3 sampai angka 9 ini akan dikenal sebagai string, bukan sebagai integer seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke library yang kedua. Nah, library yang kedua ini disebut dengan pandas. Jadi, ketika tadi kita sudah bisa membuat beberapa elemen data, kita ubah menjadi array. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan modifikasi, manipulasi dari data yang sudah ada. Nah, di sini sama seperti NumPy tadi, teman-teman perlu untuk melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, di sini caranya sama, yaitu dengan cara pip install pandas. Misalkan di sini ya, kita coba install dulu pandasnya. Oke, di sini juga untuk tampilan di Visual Studio Code saya tertulis requirement already satisfied karena memang saya sudah menginstal pandas ya. Mungkin nanti jika teman-teman mencoba, itu tulisannya akan berubah menjadi pandas already installed seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, kemudian bagaimana sih kita menggunakan pandas di dalam file Python kita? Caranya sama ya. Jadi bukan hanya untuk NumPy dan pandas, nantinya teman-teman jika ingin belajar library lain juga sebenarnya konsepnya sama. Cara untuk menggunakan library tersebut adalah dengan melakukan import nama library-nya, kemudian pemisalannya apa. Jadi di sini menggunakan import pandas std. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat ya, di baris pertama ini saya melakukan import pandas std. Seperti itu. Nah, untuk pandas, di sini kita kembali sebentar. Jadi pandas bisa melakukan pengolahan data, baik itu berbentuk series, data frames, dan juga nantinya kita bisa mengolah data di luar dari file Python kita. Misalkan kita memiliki file CSV gitu.
Misalkan seperti ini ya tampilannya. Misalkan kita punya nilai, punya data, di sini kan terdiri dari baris dan kolom juga ya, karena berbentuk tabel. Nah, ini yang disebut dengan file CSV yang nantinya bisa diolah oleh Pandas. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, instalasi, kemudian import. Nah, kita lanjut ke bagaimana sih Pandas bisa menampilkan series gitu. Nah, teman-teman misalkan di sini memiliki sebuah data tuple yang mana data tuple ini berisi angka 20, 85, dan 100. Nah, misalkan ini adalah data jumlah tamu pengunjung dalam sebuah pameran seperti itu ya. Kita dapat mengubah data tuple ini menjadi sebuah series. Jadi series itu adalah data yang ditampilkan dalam bentuk kolom. Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi series yang tersedia di Pandas. Di sini misalkan seriesnya kita beri nama data tamu di baris keempat. Nah, kemudian cara menggunakan fungsi seriesnya itu dengan pemisalan nama library-nya tadi ya, PD, kemudian titik atau dot, kemudian series. Lalu di dalam tanda kurung ini kita masukkan tuple atau list mana yang ingin kita ubah menjadi series. Nah, di sini adalah tuple dari tamu. Kemudian kita bisa menampilkannya menggunakan fungsi print. Nah, yang di print adalah yang data tamu ya teman-teman, yang di baris keempat, bukan yang di baris ketiga, karena kita ingin tampilkan yang series, bukan yang tuple. Kemudian kita print data tamu, maka outputnya teman-teman bergeser ke bawah. Di sini ada outputnya, ditandai dengan indeks baris ke-0, baris ke-1, dan baris ke-2. Di sini ada satu kolom, yaitu kolom jumlah tamu di sebuah pameran tadi. Oke, lanjut. Nah, kemudian tipe data yang selanjutnya adalah data frames. Nah, di sini misalkan teman-teman memiliki dictionary ya, teman-teman masih ingat dictionary ditandai dengan kurung kurawa buka, kemudian di sini ada kurung kurawa tutup, yang mana data dictionary ini memiliki dua jenis data yang berbeda yang menjadi satu pasang ya. Misalkan di sini untuk data nilai matematika ada nama. Namanya di sini ada Ali, ada Boni, ada Dodi. Nah, kemudian di data nilai matematika itu ada data nilainya juga. Nah, di sini berarti 90 ini nilainya Ali ya, kemudian 88 nilainya Boni, dan 75 ini nilainya Dodi. Selain itu ada grade, jadi nilai dalam bentuk huruf. Di sini ada A, ini pasti untuk si Ali ya, kemudian A nilainya 88 nih untuk Boni, dan juga di sini ada nilai B, itu menandakan nilainya Dodi, 75, seperti itu. Kemudian kita tuliskan nama data frame-nya, itu apa, kemudian kita gunakan pd.data frame. Jadi data frame ini adalah nama fungsi untuk membuat data frame di Pandas. Nah, kemudian data mana nih yang mau kita jadikan dalam bentuk data frame? Oh, data nilai matematika. Jadi kita tulis nilai MTK. Kemudian kita tampilkan menggunakan print. Nanti outputnya akan berubah menjadi bentuk baris dan kolom seperti ini. Jadi di sini ada baris ke-0, baris ke-1 sampai baris ke-2. Dan juga ada kolom nih, kolom nama, kolom nilai, dan kolom grade. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan nih, kita ulas balik sedikit. Kalau series, itu ciri-cirinya adalah dia hanya terdapat satu kolom. Ya, jadi hanya ada satu kolom, sedangkan untuk data frames, ini terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, kemudian di sini ada mengolah data CSV yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi misalkan saya memiliki data dalam bentuk
atau dalam format CSV. Di sini ada data nilai mahasiswa gitu ya. Nah, di data nilai ini saya memiliki NIM. Ini nomor induk mahasiswanya. Kemudian ada nama-namanya. Di sini ada nilai UTS dan ada nilai UAS gitu. Nah, salah satu kelebihan dari machine learning, kita bisa mengolah data dengan membuat sebuah fungsi-fungsi. Nah, kalau misalkan mungkin ini datanya masih sederhana ya. Kemudian juga masih terdiri dari hanya 9 baris. Tapi bagaimana jika nanti teman-teman memiliki data CSV yang besar, baris dan kolomnya itu banyak, dan juga datanya sangat bervariasi. Nah, di machine learning, kita bisa gunakan NumPy, Pandas, dan library lainnya untuk mengolah datanya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Misalkan nantinya teman-teman nih ingin membuat nilai akhir. Misalkan nilai total ya, kita ingin tahu nih nilai totalnya dari Ani, Budi, sampai Joko ini berapa dengan rumus yang kita inginkan sendiri. Misalkan nilainya ini hanya 60%. Misal ini hanya dengan teks ya, misalkan 60% dari nilai UTS yang kemudian nantinya dikalikan dengan 40% dari nilai UAS. Nah, kemudian nanti misalkan nilai-nilainya masih pada kecil nih, terus harus gimana ya supaya nilainya bisa meningkat gitu, supaya nggak ada mahasiswa yang mengulang, seperti itu misal salah satu studi kasusnya. Itu tadi overview ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan file CSV ini, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman siapkan terlebih dahulu data berformat CSV. Nah, data dalam format CSV-nya itu disimpan di dalam folder yang sama dengan file Python yang akan digunakan untuk mengeksekusi file ini. Nah, misalkan seperti contohnya ini saya membuat beberapa fungsi ya untuk mengolah data CSV yang tadi saya tampilkan. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sini di text editornya, saya meletakkan file Python tugas besar.py ini di dalam folder xmpp htdocs. Maka, saya juga harus menyimpan file CSV ini di folder xmpp htdocs juga. Misalkan kita coba cari ya. Di sini folder xmpp, kemudian htdocs, kemudian saya letakkan file CSV-nya di dalam folder ini, jadi folder xmpp.htdocs. Nah, tetapi mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman nih, bisa nggak ya kalau misalkan filenya ada di folder lain gitu. Nah, itu bisa dilakukan, hanya saja nanti ada perbedaan cara mengakses datanya. Misalkan di sini teman-teman perhatikan di baris kelima, saya melakukan memanggil fungsi, memanggil data CSV-nya. Jadi ada fungsi di sini pd.read_csv f nilai _mahasiswa.csv. Ini nama filenya ya teman-teman. Jadi ini nama file CSV-nya. Nah, jika teman-teman meletakkan file CSV-nya di luar dari folder yang kita gunakan file Python-nya, teman-teman harus mengaksesnya dengan tambahan misalkan slash ya. Misalkan diletakkannya di folder admin, kemudian di folder admin di dalamnya ada lagi folder tugas misal. Ya, seperti itu. Jadi hanya berbeda dari cara aksesnya saja. Nah, di sini ada fungsi yang tadi ya. Jadi bagaimana sih kita bisa membaca file CSV gitu di dalam file Python kita itu dengan menggunakan pd.read_csv. Misalkan ini tadi datanya.
Kemudian kita coba ya teman-teman, kita coba untuk membaca file CSV-nya. Nah, teman-teman tidak perlu memperhatikan baris yang lainnya terlebih dahulu ya, karena nanti di akhir akan saya jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman fokus dulu di baris kelima. Di sini saya di baris pertama sudah mengimport pandas SPD. Nah, kemudian saya di baris kelima memasukkan data CSV yang ingin saya baca ke variabel nilai. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menampilkannya dengan menggunakan fungsi print. Nah, apa yang di print? Kita ingin menampilkan nilai. Seperti ini. Kita coba panggil Python tugas besar .py. Nah, teman-teman perhatikan ya, outputnya ini tadi sama dengan file CSV yang kita miliki. Ada NIM, nama, UTS, UAS, dan detail datanya. Begitu juga saat kita memanggilnya menggunakan pandas. Di sini ada NIM, nama, UTS, UAS, dan data lengkapnya. Saya hapus lagi. Oke, ini tadi ya yang sudah kita coba, bagaimana membaca data di CSV-nya. Nah, kemudian kita akan masuk nih mulai ke bagaimana sih mengimplementasikan penggunaan NumPy dan Pandas dari file CSV yang kita miliki. Jadi ini adalah salah satu ya dasar untuk teman-teman bisa memahami dan menggunakan konsep machine learning itu sendiri. Jadi bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di library-nya Python untuk melakukan pengolahan data. Seperti itu. Nah, di sini ada tambahan sedikit teman-teman. Ini hanya istilah ya. Tambahan istilah yang mungkin teman-teman harus tahu gitu. Jadi di Python ini ada keistimewaannya, di mana kita kan bekerja dengan data yang banyak ya, dalam bentuk array gitu. Jika di bahasa pemrograman lainnya, kita harus melakukan kalkulasi atau melakukan modifikasi array itu dengan cara yang lebih rumit. Misalkan dengan nama array-nya harus diinisialisasikan. Kemudian array-nya dikalkulasikan menggunakan looping ya, jadi berulang. Misalkan angka 72 di array ini yang saya tunjuk akan ditambahkan dengan angka 1, maka kita harus melakukan pengulangan. Jadi dari angka 72 plus 1, nanti berulang lagi 35 plus 1, 64 plus 1, sampai dengan 12 plus 1, seperti itu. Tetapi dengan Python, utamanya dengan menggunakan library ya, misalkan di sini NumPy, kita bisa menggunakan yang namanya broadcasting dan vektorisasi. Nah, broadcasting itu adalah istilah untuk kita bisa memetakan atau membuat array yang baru dari kalkulasi array yang ada gitu, tanpa kita harus melakukan pengulangan. Nah, kemudian kalkulasi itu disebut dengan vektorisasi, yang mana kita bisa tinggal langsung panggil aja nama array-nya apa, terus mau ditambahkan dengan apa, dengan satu baris ini saja, gitu, tanpa harus membuat sebuah pengulangan yang rumit seperti itu. Nah, di sini ada sebuah studi kasus ya. Studi kasusnya kita ambil atau kita kerjakan menggunakan file CSV yang ini, yang teman-teman lihat sedari tadi ya. Jadi, misalkan saya adalah seorang guru gitu ya, atau seorang dosen. Kemudian saya memiliki 9 mahasiswa nih, ada Ani, Budi, terusnya sampai dengan Joko. Kemudian mahasiswa saya sudah melakukan UTS dan juga UAS dengan detail nilai seperti yang ada di bawah ini. Nah, kemudian saya ingin menentukan nih kelulusan dari mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, saya tentunya perlu mengolah data nilai UTS dan UAS gitu ya. Jadi saya nggak pengen kalau misalkan UTS-nya udah 85 ya udah lulus gitu. Tapi ini kita melakukan
kalkulasi dari nilai UTS dan nilai UAS supaya nanti akan ada nilai akhirnya gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, mungkin ini di-clear terlebih dahulu ya. Oh, sorry. Kita clear supaya bersih. Teman-teman bisa melakukan perintah clear ya di terminalnya supaya hasil output yang sebelumnya bisa bersih kembali gitu. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan penargetan nih. Targetnya untuk mahasiswa saya tadi tidak ada yang grade-nya di bawah B. Jadi saya pengen semua nilainya bagus. Nah, kemudian aturan yang kedua, saya ingin nilai UTS-nya itu dikalikan 40%-nya saja gitu. Jadi 40% dari nilai UTS ditambahkan dengan 60% nilai UAS itu yang akan menjadi nilai total dari UTS dan UAS-nya. Tadi di sini teman-teman sudah melihat ya bagaimana membaca file CSV-nya ke dalam file Python kita. Jadi baris kelima udah clear ya teman-teman, udah oke, udah paham. Nah, kita lanjut nih ke baris ke-6. Di sini saya membuat sebuah kolom baru. Ya, awalnya kan tidak ada nilai total ya teman-teman. Di sini hanya ada kolom NIM, nama, UTS, dan UAS. Nah, saya ingin menambahkan kolom baru nih di kolom E untuk menambahkan nilai totalnya. Oke. Kemudian, nilai total ini didapat dari nilai UTS. Jadi, kita akses nilai UTS-nya dengan cara nilai atau nama dari array-nya, kemudian nama kolomnya, UTS. Teman-teman perhatikan penulisannya ya, jadi harus sama. Misalkan UTS dengan U-nya kapital, T dan S-nya kecil. Maka seperti ini, dikalikan dengan 0,4 karena saya ingin 40% dari nilai UTS. Kemudian ditambah dengan nilai UAS yang berada di kolom ini. Nilai UAS-nya saya ingin kalikan dengan 60% supaya lebih besar persentase nilai UAS-nya seperti itu. Nah, kemudian dari nilai total tadi kita masukkan ke dalam array yang sudah terisi dengan perhitungan yang tadi, bahwa nilai total didapat dari 40% nilai UTS dan nilai UAS. Kita coba tampilkan untuk nilai total ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat hasil dari baris per baris itu dengan cara kita melakukan print dulu. Jadi misalkan di baris ke-7 kita membuat sebuah nilai total yang kita masukkan ke dalam array. Kemudian kita pengen lihat hasilnya dulu nih, nilai totalnya sudah sesuai belum ya. Kita bisa lakukan print dulu. Kemudian nilai total. Nama dari array-nya. Kita coba akses lagi Python. Nama filenya tugas besar.py. Nah, di sini teman-teman melihat ada satu array ya. Ini 81,4, 85,2, 66, sampai dengan 87,0 ini merupakan nilai totalnya dari UTS dan UAS. Nah, sebelumnya belum ada kan ya di file CSV kita. Oke, kemudian kita hapus dulu. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Nah, karena teman-teman melihat di sini, nilai totalnya ternyata ada yang hanya 38. Artinya mungkin kalau dibuat grade, itu dia hanya mendapatkan nilai E gitu ya. Artinya kan tidak lulus tuh. Nah, kita nggak mau ada yang nilainya di bawah grade B. Artinya kita harus membuat nilainya itu di atas 70 ya, paling tidak, supaya dapat nilai B. Nah, karena ini masih banyak nilai yang kecil, ada yang 43, ada yang 54, ada yang 56 di sini, kita akan melakukan sebuah perhitungan. Nah, perhitungan ini kita bisa membuat sebuah fungsi yang kita buat sendiri.
Teman-teman ingat kembali cara membuat sebuah fungsi di Python ya. Di sini kita menggunakan def, kemudian ini nama fungsinya adalah curve. Ini nama fungsinya terserah saja. Teman-teman bisa ubah dengan nama fungsi yang teman-teman mau, misalkan def hitung nilai gitu, itu boleh. Nah, kemudian apa sih yang ingin kita olah gitu, nilai yang mana yang ingin kita ubah, yaitu nilai total tadi ya, karena di sini masih ada yang nilainya 56, masih ada yang nilainya 38 seperti itu. Kemudian lanjut ke baris 11 teman-teman. Di sini ada variabel limit atas sama dengan 100. Nah, kenapa kita gunakan limit atas sama dengan 100? Karena nggak mungkin ya ada mahasiswa yang nilainya lebih dari 100 gitu. Jadi kita batasi bahwa nilai tertinggi itu hanya 100. Nah, kemudian poin yang paling penting teman-teman di sini adalah di baris ke-13 dan 14. Di sini teman-teman perlu melakukan penambahan nilai. Nah, kita tadi sudah membuat target dari nilainya itu 98 gitu ya. Jadi kita buat tinggi supaya nanti penambahan nilainya ke mahasiswa-mahasiswa ini bisa signifikan untuk membantu nilai yang sangat kecil seperti nilai 43, kemudian 38 supaya bisa mendapatkan penambahan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mencari terlebih dahulu rata-rata dari nilai mahasiswa dengan menggunakan fungsi min. Ini untuk mencari nilai rata-rata ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan penambahan nilai di baris ke-37 dengan cara targetnya yang 98 ini, baris keempat, kita tambahkan dengan tambahan nilai yang didapat dari 98 dikurang dengan rata-rata nilai. Itu mungkin teman-teman ingin tahu nih, berapa sih rata-rata nilai mahasiswanya? Kita bisa langsung print rataan nilai. Ternyata rata-ratanya adalah 64,84. Nah, nantinya angka 98 ini akan dikurangi dengan 64,84 untuk mendapatkan poin yang pas untuk menambahkan nilai ke mahasiswa tadi. Nah, kemudian di sini ada nilai baru, artinya adalah nilai yang nantinya akan menjadi nilai akhir mahasiswa setelah ditambahkan. Nah, di sini yang ditambah adalah nilai total tadi, yang masih kecil ini, ditambahkan dengan tambahan nilai, yaitu 64,84. Oke, mungkin teman-teman mau lihat terlebih dahulu source code-nya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, fungsi ini nantinya akan mengembalikan nilai, yaitu menggunakan return. Di sini menggunakan fungsi clip. Fungsi clip ini, teman-teman, adalah untuk memetakan nilai yang baru tadi. Nah, di sini ada 3 komponen. Di dalam fungsi clipnya ada komponen nilai baru, ada nilai total, dan ada limit atas. Sebentar ya, saya coba mau mencarikan salah satu contoh dari fungsi clip di NumPy gitu, supaya teman-teman ada gambaran. Nah, teman-teman bisa cari referensi dari Google ya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat fungsi clip ini nantinya akan mengubah nilai dari array yang ada sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum yang ada, yang telah kita tentukan. Nah, misalkan di sini kan maksimumnya 6 ya teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini ada maksimum 6, kemudian minimum 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada angka 10 nih. Terus tiba-tiba dia akan berubah menjadi 6. Karena maksimumnya 6. Jadi kalau misalkan lebih dari 6 akan dibulatkan ke bawah jadi 6. Nah, begitu juga dengan angka 0 di sebelah sini di pointer saya. Teman-teman lihat di bagian klip sudah ditentukan bahwa minimumnya adalah 2. Maka angka yang 0 ini
akan dibulatkan ke atas menjadi 2, seperti itu. Jadi fungsinya klip ini adalah melakukan pemetaan atau pembulatan. Nah, nilai baru ini yang dimaksud adalah nilai yang akan dipetakan. Lalu nilai total ini adalah nilai minimum dari yang sudah ditentukan, dan juga untuk limit atas ini kita sudah menuliskan angka 100. Nah, artinya nanti tidak boleh ada nilai yang melebihi 100. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya coba perlihatkan ya. Misal kita print, nilai barunya itu sebenarnya berapa sih setelah sudah ditambahkan. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini adalah nilai awal yang saya blok. Ini adalah nilai awalnya mahasiswa ya. Masih sangat kecil ya. Nah, setelah kita lakukan penambahan tadi, dia membuat sebuah nilai baru yang hasilnya adalah yang saya blok ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada yang nilainya sampai dengan 120. Kemudian di sini ada yang nilainya 114 dan di sini ada yang nilainya 106. Padahal nilai kan maksimum 100 ya. Nah, untuk itulah kita membuat fungsi clip ini supaya ada yang membatasi, yaitu limit atas sebesar 100. Agar nantinya tidak ada nilai yang melebihi 100. Nah, kita coba lihat nih perbedaannya. Kita coba langsung print keseluruhan ya. Teman-teman hanya ingin melihat ininya saja, hasilnya kalau sudah ada limit. Nah, kalau udah ada limitnya, teman-teman perhatikan di kolom nilai akhir. Tidak ada lagi nilai yang lebih dari 100. Yang semula ada yang nilainya 120, karena sudah dibatasi, maka nilainya hanya maksimum mentok di angka 100. Ini begitu juga dengan nilai pertama yang mencapai angka 114, karena sudah dibatasi, jadi berhenti di angka 100 saja. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit di bagian selanjutnya. Nah, salah satu keistimewaan dari Python ya teman-teman, teman-teman bisa langsung menyisipkan nilai baru ke dalam array tanpa harus melakukan pengulangan. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan nilai akhir. Nah, nilai akhir itu kan bukan hanya untuk satu baris ya, tapi ada di sampai dengan baris ke-8. Nah, tanpa kita harus melakukan pengulangan, teman-teman tinggal menyisipkan saja nilai akhir ini adalah hasil dari perhitungan fungsi curve tadi. Nah, nanti secara otomatis akan menambahkan kolom bernama kolom akhir sesuai dengan yang kita tuliskan di sini, akhir. Dan ini adalah nilai setelah perhitungan sesuai dengan harapan kita bahwa tidak ada yang nilainya di bawah 70. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, di baris ke-20 sampai dengan baris ke-24 ada pemetaan grade. Nah, jadi kan tadi kita nggak punya kolom grade ya di file CSV kita. Kita menambahkan nih grade-nya dengan huruf supaya kita tahu ini nilainya minimal B nggak ya, atau masih ada yang dapat E gitu. Nah, kita bisa melakukannya dengan fungsi .log. Nah, lagi-lagi ini keistimewaan dari Python. Jadi kita nggak perlu melakukan if-else yang banyak, kemudian skema looping yang kompleks. Kita tinggal mengakses elemen yang kita inginkan saja. Nah, di sini dari array nilai, kita ingin mengakses kolom nilai akhir. Nah, kemudian diberi kondisi. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 100, maka akan menambahkan kolom grade di bagian sini dengan A. Jadi ini sesuai dengan nilai akhirnya. Kalau misalkan ini 71 ya, artinya dia masih mendapatkan nilai B. Sedangkan jika sudah di atas 80, misalkan ini 89 sampai dengan nilai 100 akan mendapatkan grade A, seperti itu.
Baik, mungkin itu saja Kak Asti karena waktu juga sudah habis untuk sesi malam hari ini. Terima kasih Kak Asti sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi malam hari ini. Tetap dijaga semangatnya. Silahkan mengikuti materi di website. Mungkin saya tutup untuk sesi malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua.